Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Tetap semangat, tetap sehat untuk tetap selalu belajar di rumahnya masing-masing. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini di mata pelajaran seni budaya kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu menyanyi dengan satu suara. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, ada yang pertama saya sampaikan adalah tentang peta kompetensi pembelajaran. Nah, di dalam menyanyi dengan satu suara atau juga biasa disebut dengan unisono. Jadi menyanyi secara unisono. Nanti kita paling tidak ada dua yang akan kita pelajari, yaitu bagaimana teknik pernapasan dan teknik vokal. Nah, yang mana teknik pernapasan itu terbagi ada pernapasan diafragma, pernapasan dada, dan pernapasan perut. Dan kemudian teknik vokal juga ada pasering, intonasi, dan artikulasi. Nah, itu adalah peta kompetensi yang akan nanti kita pelajari di dalam bab menyanyi secara unisono ini. Nah, selanjutnya, pada materi kali ini diharapkan yang pertama, siswa itu dapat mengidentifikasi keragaman lagu dan musik daerah sebagai warisan budaya Indonesia. Kemudian yang kedua, siswa dapat mampu mendeskripsikan keragaman lagu dan musik daerah. Dan yang ketiga, menyanyikan lagu daerah dengan berlatih teknik vokal sesuai dengan gaya serta isi lagu. Dan yang keempat, mampu mengkomunikasikan penampilan menyanyi lagu daerah secara lisan. Nah, anak-anakku sekalian, ya, menyanyi merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Ya. Menyanyi jenis ini sering disebut dengan menyanyi perseorangan, ya, karena dia biasanya hanya untuk satu suara, perseorangan. Nah, menyanyi secara unisono tidak dapat dilakukan juga seorang diri, tetapi dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara. Nah, jadi menyanyi secara unisono ini tidak dapat dilakukan seorang diri, tetapi dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara yang sama. Saat menyanyi unisono dibutuhkan kerjasama dan saling peduli sehingga menghasilkan suara yang harmoni. Jadi ketika menyanyi juga bagaimana kita melatih kekompakan, melatih kerjasama dengan teman-teman yang lainnya, agar menghasilkan atau menimbulkan suara itu yang terdengar harmoni dan indah serta enak untuk didengar. Ya, unisono itu merupakan suatu kegiatan menyanyi dengan menggunakan satu suara. Dalam penampilannya, menyanyikan lagu secara unisono mengharuskan seluruh penyanyinya menyuarakan nada yang sama. Unisono atau lagu dengan satu suara ini biasanya diciptakan oleh penciptanya dalam pola yang sederhana. Nah, lagu unisono terdiri atas satu melodi utama. Melodi merupakan suatu rangkaian dari nada-nada yang telah dipilih untuk mewakili keinginan pencipta lagu agar sesuai dengan dari tema dan makna lagu tersebut. Nah, lagu daerah biasanya dapat dinyanyikan secara unisono karena biasanya lagu daerah itu nadanya sama semua, datar, ya. Jadi dia bisa dikategorikan termasuk dalam lagu unisono tersebut. Nah, menyanyi unisono adalah menyanyi dengan satu jenis suara saja. Nah, jenis suara manusia, ya, itu terbagi menjadi beberapa.
Yang pertama ada suara perempuan dewasa. Nah, perempuan suara dewasa pun terbagi menjadi 3, yaitu sopran atau suara tinggi, kemudian mezzo sopran sedang, dan yang ketiga alto rendah. Kemudian jenis suara yang kedua adalah suara laki-laki dewasa. Nah, ada 3 juga, yaitu tenor, tinggi, bariton, sedang, dan bass rendah. Nah, ini ya istilah-istilah tentang jenis suara manusia. Jadi antara suara perempuan dan suara laki-laki itu berbeda ya jenisnya. Dan yang ketiga ada suara anak-anak. Yang suara anak-anak hanya terbagi menjadi 2, yaitu suara tinggi dan juga suara rendah. Nah, kemudian memahami teknik vokal. Teknik vokal adalah cara agar kita menghasilkan suara yang baik, yang merdu dan indah, yang sesuai dengan keinginan dari pencipta lagu tersebut. Nah, jadi bagaimana kita melatih cara untuk bisa menghasilkan suara kita itu bisa baik, bisa merdu, indah, dan enak untuk didengar. Jadi disesuaikan dengan keinginan dari pencipta lagu. Jadi yang nama kita menciptakan sebuah lagu itu ya kita ingin orang yang menyanyikan itu mempunyai teknik vokal yang bagus, sehingga ketika dinyanyikan maka akan terdengar indah dan merdu. Mutu suara manusia ditentukan oleh organ-organ suara yang ada di dalam tubuh manusia. Ya, jadi juga di tingkat mutu suara pun tergantung dari organ-organ tubuh manusia. Jadi jangan heran jika mungkin ada yang memang suaranya bagus, tapi ada juga yang memang suaranya kurang bagus. Ya, bukan karena dia mungkin tidak punya bakat, tapi juga memang tergantung dari organ tubuh manusia tersebut sendiri. Ya, teknik vokal yang baik dan benar maka akan menciptakan keselarasan dan keharmonisan antara instrumen dan suara yang dihasilkan seorang penyanyi. Ya, jadi menyanyi pun tidak hanya bermodalkan dengan punya suara bagus, tapi juga harus mempunyai teknik vokal yang baik dan benar supaya bisa menciptakan suatu keselarasan dan juga keharmonisan antara instrumen dan suara yang dihasilkan oleh penyanyi. Nah, teknik vokal itu ada beberapa teknik yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama yaitu adalah intonasi. Intonasi itu adalah suatu tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Intonasi merupakan teknik vokal yang berhubungan dengan ketepatan nada atau pitch, sehingga suara itu jernih dan nyaring serta enak didengar. Untuk membentuk intonasi yang baik, maka harus memperhatikan beberapa hal seperti pendengaran yang baik, kontrol pernapasan, dan rasa musikalitas. Ya, jadi intonasi itu adalah bagaimana kita bisa mengatur rendah tingginya suatu nada yang nanti menyesuaikan dengan instrumen lagu tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah artikulasi. Artikulasi adalah cara untuk mengucapkan kata-kata dalam menyanyi agar pesan lagu dapat dimengerti dan dipahami oleh pendengar. Nah, faktor-faktor yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan suatu artikulasi yang baik itu adalah antara lain dari sikap badan yang tegak, posisi mulut yang benar, latihan vokal, kemudian pembentukan bunyi vokal dan pembentukan bunyi konsonan. Ya, jadi tidak hanya bisa mengatur tinggi rendahnya suatu ini, tapi juga kita harus bisa bagaimana suara kita itu bisa terdengar dengan jelas gitu kan. Jadi percuma suara kita mungkin nyanyi capek-capek tinggi-tinggi tapi tidak terdengar dengan jelas, artikulasinya itu tidak jelas, dia ngomong apa itu tidak jelas, itu juga akan jadi suatu kesalahan fatal ketika kita bernyanyi gitu. Makanya
perlu diperhatikan ya, seperti sikap badan ya, bagaimana sikap badan ketika menyanyi itu ya, jadi tidak sembarangan, dia harus tegap ya, karena supaya mengatur pernapasannya lebih enak. Kemudian posisi mulut yang benar, antara mulut dan mic itu jaraknya seberapa, terus posisinya di mana, apakah sejajar ataukah harus lebih ke atas atau lebih ke bawah. Nah, itu juga harus diperhatikan. Dan sering-sering latihan supaya bisa menghasilkan bunyi vokal yang bagus. Dan kemudian yang ketiga adalah pernapasan. Pernapasan itu adalah keluar masuknya udara melalui paru-paru. Nah, cara bernapas yang baik maka akan membuat seseorang mampu menyanyikan lagu dengan baik pula. Cara bernapas yang baik akan membuat seseorang mampu menyanyikan lagu dengan kalimat-kalimat yang panjang tanpa terputus-putus. Nah, ada beberapa teknik pernapasan yang bisa kalian pelajari. Yang pertama itu adalah teknik pernapasan dada, kemudian teknik pernapasan perut, dan teknik pernapasan diafragma. Nah, untuk teknik pernapasan dada ya, ini yang biasanya sangat populer ya dengan sebutan teknik Italia, karena hampir semua penyanyi pada zaman Renaissance menggunakan teknik ini. Ya, pernapasan dada dilakukan dengan membusungkan dada pada saat menarik napas untuk mengisi paru-paru. Nah, ketika rongga dada dibusungkan, bahu serta bagian leher pasti akan sedikit menegang. Akibatnya suara yang keluar sedikit kurang bebas. Nah, teknik ini akan menguras banyak tenaga penyanyi, lebih-lebih bila harus menggunakan teknik falsetto. Nah, jadi teknik pernapasan dada itu adalah bagaimana kita mengumpulkan udara, nafas kita itu ke rongga dada ya, sehingga nanti suara yang dihasilkan bisa terdengar lebih indah, walaupun memang teknik ini menggunakan bisa menguras tenaga yang cukup banyak seperti itu. Kemudian yang kedua, teknik pernapasan perut ya. Teknik pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot dada. Saat kita menghirup udara, bagian-bagian di sekitar pusar membesar karena seluruh kegiatan dan kekuatan ke perut, sehingga akan mengurangi daya dorong paru-paru. Nah, ini ya, jadi teknik pernapasan perut itu adalah bagaimana kita mengatur udara itu bisa tertahan di bagian perut. Kemudian yang ketiga yaitu teknik pernapasan diafragma. Teknik pernapasan diafragma ini dilakukan dengan cara menekan diafragma yang melintang antara rongga dada dengan rongga perut ya, supaya posisi menjadi datar. Nah, teknik pernapasan ini menghasilkan nafas yang panjang, ringan, dan santai. Teknik ini cukup sulit dilakukan oleh penyanyi-penyanyi pemula. Nah, mungkin yang biasanya paling sering dilakukan oleh para penyanyi saat ini itu adalah bagaimana teknik pernapasan diafragma, karena ini yang mungkin yang paling ringan yang bisa mereka gunakan gitu kan, teknik pernapasannya. Nah, kemudian teknik vokal yang keempat adalah phrasering. Phrasering adalah teknik pemenggalan kalimat lagu dan mengucapkan kata yang jelas. Phrasering berhubungan erat dengan teknik pernapasan. Pemenggalan kata yang tidak tepat akan memiliki arti atau makna yang berbeda. Dan kemudian yang kelima adalah ekspresi. Ekspresi disebut juga penjiwaan lagu. Salah satu keberhasilan seorang penyanyi dalam membawakan sebuah lagu adalah ketepatan dalam menginterpretasikan sebuah karya musik atau lagu yang sesuai dengan isi serta jiwa lagu tersebut sehingga tepat dalam membawakannya. Nah, berikut beberapa hal yang harus diketahui oleh seorang penyanyi dalam membawakan lagu. Yang pertama, kita harus menguasai materi lagu tersebut ya. Kemudian yang kedua, mengerti isi lagu. Kemudian yang ketiga,
menerapkan phrasing dengan baik. Dan yang keempat, memahami tanda-tanda yang terdapat dalam lagu. Contohnya tanda tempo, tanda dinamik, dan tanda ekspresi. Ya, jadi ekspresi ini juga sangat penting. Bagaimana ketika kita menyanyi lagu sedih gitu kan, tapi kita jangan melompat-lompat. Nah, itu kan juga kurang tepat gitu. Jadi kita harus tahu dulu apa sih materi lagu tersebut, isi lagunya itu seperti apa, terus apakah lagu tersebut lagu sedih, lagu senang gitu kan. Jadi harus disesuaikan dan harus bisa menjiwai ketika kita saat menyanyi. Nah, itu adalah materi tentang menyanyi dengan satu suara. Ya, mungkin itu materi kita pada hari ini, dan nanti kita akan lanjutkan di materi di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.